Kembali lagi bersama saya di pembelajaran video kali ini. Saya akan mengerjakan organizing HTML dan CSS, yaitu tentang classes, IDs, dan feed dan divs. Oke, sebelumnya kita telah mengerjakan styling with CSS, yaitu fonts. Kita let's go. Oke, di sini dalam unit ini Anda akan belajar tentang keterampilan penting bermanfaat bagi semua pengembang web: mengatur kode HTML, mampu jelas mengatur kode HTML, membantu dengan cara berikut. 1. Menulis jelas, dipelihara kode HTML untuk diri sendiri dan untuk pengembang lain. Kedua, mengawali lebih maju CSS styling. Oke, dalam unit terakhir Anda belajar bagaimana untuk gaya warna dan font. Sayangnya kita tidak punya cara untuk menargetkan elemen HTML tertentu. Sebaliknya, setiap pemilih kata digunakan ditargetkan semua elemen dari jenis tertentu. Dengan mengatur kode HTML dengan label untuk elemen, Anda akan belajar bagaimana untuk gaya elemen HTML tertentu Mari kita mulai. Tunjuk di sini, lihatlah kode ke kanan. Oke, bagaimana hal itu berbeda dari kode HTML sebelumnya? Anda telah menulis dalam kursus ini. Lihatlah kode ke kanan, bagaimana hal itu menjelajahi beberapa kode HTML di indeks HTML berkas. Coba hapus atau menjalankan sesuatu yang acak. Apa yang terjadi? Oke. Kita next. Dengan label yang tepat, kita bisa gaya elemen HTML individu. Secara khusus, kita dapat label elemen HTML dengan identifier unit atau ID. Kami kemudian bisa gaya elemen tertentu dalam style set. Untuk label elemen dengan ID, kita dapat menggunakan ID atribut pada elemen HTML. Oke. Dan contoh di atas, judul dilabeli dengan ID dari Botswana. Ya, seperti itulah. Astagfirullahaladzim. Ya, nampaknya bumi sedang mau hujan. Tujuan apa ID melayani? ID dimaksudkan untuk label elemen yang unik dalam file HTML. Jika ada dua elemen HTML harus pernah berbagi sama ID yang akan mengalahkan tujuan pengenal unik. Petunjuk di sini dalam indeks HTML menambahkan ID ke div bersarang dalam pertama div elemen. ID harus di set ke header text. Catatan, jangan fokus pada pemahaman div elemen dulu. Kita akan membahas nanti dalam pelajaran ini. Oke, kita di sini tampilkan ID. Tetapi plus di sana juga.
header. Kita di sini header. Tag. Oke, coba kita run. Sini sudah tercentang. Oke, kita next. Sekarang Anda tahu bagaimana untuk label elemen HTML dengan ID. Kita bisa gaya elemen tertentu dalam style set. Dalam pelajaran sebelumnya Anda belajar bagaimana untuk menargetkan elemen HTML dengan pemilih elemen seperti ini. Oke. Ingat bagaimanapun bahwa pemilih elemen seperti yang ada di contoh di atas akan target semua paragraf di halaman web. Dalam contoh di atas, semua paragraf yang ditata untuk memiliki ukuran font 10 pixel dan warna font seperti ini. Dalam contoh yang selanjutnya ini, elemen HTML dengan ID dari box warna yang digerakkan dengan ID pemilih box warna. Oke, kita baca petunjuknya. Di style CSS, tambahkan ID pemilih untuk ID header text. Oke, kita tuliskan di sini. Oke, di sini sudah terlihat tanda centang. Kita next. Oke, selanjutnya untuk label elemen dengan kelas kita dapat menggunakan kelas atribut pada elemen HTML. Ini contohnya. Dalam contoh di atas ada juga judul dengan kelas change. Mengapa? Ya, karena elemen HTML sering diberi label dengan nama kelas yang mencerminkan konten mereka mewakili pada halaman web. Dalam contoh di atas, mungkin sebuah perusahaan berita memutuskan bahwa semua berita tentang ilmu pengetahuan harus diberi label dengan kelas scan. Oke, kita lihat petunjuknya. Dalam indeks HTML memberikan kedua div kelas partner. Oke, kita tekan di sini.
lagi. Nah, maka mau sini sudah tercapai. Oke, kita next. Untuk gaya elemen dari kelas yang sama, Anda dapat menggunakan selektor kelas dalam style set. Selektor kelas dimulai dengan periode, titik, dan segera diikuti dengan nama kelas. Dalam contoh di atas, semua elemen dengan kelas scans akan memiliki jenis huruf, warna, dan kasus surat mereka dimodifikasi. Ketika Anda mempelajari lebih lanjut tentang pengembangan web, Anda akan melihat bahwa itu sangat umum untuk kelompok gaya elemen menggunakan kelas. Bahkan Anda akan lebih mudah untuk melihat kelas yang lebih sering dari yang Anda lihat ID. Sementara ID masih memainkan pesan penting ketika Anda pindah ke bahasa seperti JavaScript. Kelas jauh yang paling umum digunakan untuk kelompok styling elemen. Jadi kita baca petunjuknya. Gulir, style CSS, dan menambahkan pemilih kelas untuk kelas partner. Jalankan. Ini tadi ada kesalahan. Seharusnya di sini kita menuliskan partner. Kita sudah benar instruksinya. Kita next. Pemilih kelas menargetkan semua elemen dari suatu kelas tertentu. Itu mungkin, namun untuk beberapa elemen pada halaman web untuk berbagai styling tertentu, tetapi untuk satu elemen yang sedikit berbeda. Misalnya judul dan ayat baik dengan kelas writing mungkin perlu berbagai jenis huruf yang sama, namun ayat mungkin memerlukan styling yang lebih cocok untuk paragraf seperti dalam contoh berikut. Ini contohnya. Contoh di atas menggunakan permulaan baru. Oke. Kita lihat instruksinya. Oh, ternyata ini cuma keterangan-keterangan. Iya. Di sini contoh di atas menggunakan pemilih baru. Graphing. Apa perbedaan antara graphing dan graphing? Graphing memilih menargetkan semua elemen dengan kelas graphing. Sedangkan yang graphing target memilih hanya P elemen dengan kelas tracking. Perbedaannya. Oke, kita berikutnya. CSS tidak membatasi Anda untuk menyeleksi yang menargetkan suatu elemen atau kelas. Dalam latihan sebelumnya, Anda belajar bagaimana menggunakan pemilih elemen beberapa untuk gaya beberapa elemen sekaligus. Oke.
tingkat yang sama digunakan untuk gaya beberapa kelas sekaligus. Di sini menggunakan pemilih kelas beberapa adalah cara yang efisien untuk styling beberapa elemen HTML. Oke, kita baca petunjuknya. Gulir ke bawah di style CSS dan melihat di dan partner CSS aturan. Mereka berdua berbagi sama teks align. Pengaturan. Hapus properti ini dari kedua aturan CSS. Berikutnya membuat aturan CSS yang menggunakan beberapa penyeleksi kelas sekaligus. Partner prop dalam aturan mengatur teks align properti untuk center. Ini adalah salah satu contoh menggunakan pemilih yang menargetkan beberapa kelas sekaligus. Oke. Ini kita Oke. Mungkin ini codingannya sudah benar. Kita next. Unsur. Anda belajar bahwa unsur-unsur yang berbagai styling, misalnya jenis huruf, diberi label dengan kelas yang sama. Ketika unsur-unsur yang sama juga harus dibedakan. Namun, pelabelan dengan kelas tambahan adalah membantu. Oke, ini contohnya. Kita baca. Dalam contoh di atas, kode HTML menggunakan judul utama untuk dua judul buku yang berbeda. Namun contoh ini semua judul buku harus berbagi jenis huruf yang sama, sehingga judul diberi label dengan kelas box dan kemudian ditata dengan jenis huruf dari geografi Georgia maksudnya. Oke. Untuk label elemen HTML dengan kelas tambahan hanya mencakup kelas dalam tanda kutip ganda. Setelah kelas pertama, elemen HTML dapat diberi label dengan banyak kelas. Namun bila memungkinkan, yang terbaik untuk membatasi elemen untuk keempat kelas paling banyak. Oke, kita baca petunjuknya. Dalam halaman web ini tidak ada elemen HTML harus memiliki beberapa kelas, namun menyadari bahwa menggunakan beberapa kelas untuk elemen ini sangat umum. Dalam menggambarkan web menjaga latihan ini sebagai acuan yang berguna nanti. Oke, ini langsung saja next kita. Kelas dan ID yang berguna untuk elemen label tapi tidak terorganisir. Terlalu sering menggunakan kelas dan ID dapat menghasilkan file HTML yang sulit untuk dibaca. Kita perlu cara mengatur isi dari file HTML. Hal ini akan membantu. Yang pertama, menjaga kode HTML mudah dibaca. Yang kedua, elemen kelompok yang menjadi milik bersama. Nah, ini ada contoh. Dalam contoh di atas, judul untuk Alice in Wonderland dan deskripsi paragraf singkat ini dari buku yang terkandung dalam satu div. Jika lebih banyak buku yang muncul di halaman div, tambahkan dapat digunakan untuk mengatur mereka. Hal ini akan menjaga kode lebih mudah dibaca. Memperhatikan gaya dan gaya. Oke, kita baca petunjuknya. Gulir ke bawah indeks HTML. Anda akan melihat sedikit kode duduk dengan sendirinya.
Ya, kita akan tambahkan div di sini seperti contoh di sini. Tinggal slash div. Kita jalankan. Oke, kita lihat sudah tercentang di sini. Kita next. Sekarang Anda tahu bagaimana mengatur kode kebagian menggunakan divs. Kita bisa mulai label divs dengan kelas bukan kelas bukan label elemen individu dengan kelas. Oke, bisa dilihat di sini contoh-contohnya. Dalam contoh di atas, judul dan ayat yang terkandung dalam div yang memiliki kelas container dalam style set, warna latar belakang, dan jenis huruf dari div telah ditata. Div dimaksudkan untuk mengandung elemen HTML lainnya. Teks tidak buku apakah masuk akal untuk gaya div langsung. Oke. Contoh di atas menggunakan kelas yang disebut container. Kemungkinannya adalah bahwa Anda sering akan lihat nama kelas ini sebagai Anda mempelajari lebih lanjut tentang pengalaman web. Kita baca petunjuknya langsung. Berikan div yang ditambahkan dalam latihan terakhir kelas prop. Oke, kita coba di sini. Prop. Oke, sudah selesai langkah pertamanya. Kita instruksi yang keduanya. Perhatikan bahwa ada 3 divs di indeks HTML dengan kelas props. Mari kita mengatur 3 div ini menjadi lebih besar. Mengandung div melampirkan 3 divs ini dengan divs yang memiliki kelas yang disebut value props. Oke, kita tambahkan di sini value props. Kita coba run. Nah, sudah tercentang di sini. Oke, langkah ketiga
Akhirnya, mari kita mengadu palu props div menjadi div lebih besar, menampilkan seluruh palu props div dengan div yang memiliki kelas main. Catatan, pastikan untuk juga melampirkan heading 3 dan paragraf elemen di atas palu props div. Kita ketikkan di sini div coba kita jarakkan. Oke, kita lihat di sini berubah warnanya, muncul seperti ini. Oke, sebelumnya tadi kan tidak ada di sini, sekarang sudah ada. Kita next, langkah 11. Div adalah salah satu elemen yang paling umum digunakan di semua HTML. Halaman web modern membuat ekstrinsik menggunakan div, dan belajar bagaimana menggunakan divs untuk organisasi dan styling adalah keterampilan penting untuk semua pengembang web. Ke depan tentu saja ini akan membuat lebih banyak menggunakan div sehingga Anda dapat menguasainya dan menjadi lebih akrab dengan elemen penting. Tunjuknya, lihatlah kode indeks HTML. Anda berada dalam posisi yang jauh lebih baik sekarang untuk memahami kode dan mengeditnya. Perhatikan bahwa kode HTML diatur rapi dengan bagian div. Catatan juga bahwa target style set div berat untuk membuat styling lebih efisien. Oke, berikutnya. Kerja bagus. Anda belajar bagaimana mengatur HTML dengan kelas ID dan divs. Oke, kita sudah selesai di video kali ini. Kita lihat materi berikutnya. Baru saja kita menyelesaikan organizing HTML dan CSS, yaitu classes, IDs, dan divs. Selanjutnya kita akan mengerjakan the CSS box model. Oke, cukup sekian video kali ini. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.